got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clear. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches. Macan. Rar! Ada beberapa alasan kenapa pedagang kaki lima tidak diperbolehkan jualan di gerbang satu Unimed. Yang pertama yaitu menghalangi jalan raya. Di wilayah Kota Medan, ada peraturan yang melarang pedagang kaki lima berjualan di sekitar universitas atau institusi pendidikan tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan di kawasan tersebut, serta untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas, di mana kegiatan pedagang kaki lima atau PKL mengganggu serta menghalangi jalan raya sebagai sarana transportasi darat masyarakat. Nah, untuk poin yang kedua, sini. Nah, pada poin kedua adalah perlindungan hak-hak penjual resmi. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 pada pasal 24 menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas. IUPPT untuk pasar tradisional, IUPPT untuk pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, atau IUTM untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan lain-lain. Jika dalam kegiatannya pedagang kaki lima atau PKL mengganggu kegiatan pengoperasian pedagang resmi, maka pemerintah turut ambil andil dalam penertiban atau penggusuran. Poin ketiga, limbah yang berserakan atau tidak terorganisir. Pada lokasi pengoperasian pedagang kaki lima dapat kita lihat bahwa tidak sedikit banyaknya sampah yang menumpuk di saluran selokan tepat berada di belakang kegiatan perdagangan tersebut. Nah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri dari pedagang maupun mahasiswa dalam mengolah sisa limbah makanan maupun kemasan produk makanan yang mengganggu ekosistem wilayah sekitar Universitas Negeri Medan. Poin 4, pola makan mahasiswa yang gak sehat. Kayak gini nih contohnya, universitas atau institusi pendidikan seringkali memiliki standar kesehatan dan kebersihan yang tinggi. Jika pedagang kaki lima tidak memenuhi standar tersebut, maka mereka mungkin tidak diizinkan menjual di sekitar universitas. Misalnya, jika pedagang tidak mematuhi aturan higienis dalam menyajikan makanan, maka hal ini dapat membahayakan kesehatan pelanggan. Terlebih pelanggannya adalah mahasiswa-mahasiswa. Poin yang selanjutnya yaitu poin kelima ini adalah lokasi kumuh. Seperti penjelasan pada poin ketiga, sisa limbah yang berserakan menjadikan lokasi sekitar menjadi kumuh dan tidak sehat serta mengganggu pemandangan seperti yang ada pada PPT. Upaya penataan PKL menjadi sangat penting dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota. Segitu dulu poin-poin yang dapat kami sampaikan mengenai mengapa digusurnya pedagang kaki lima di depan gerbang 1 Unimed. Ada beberapa alasan yang mendukung pedagang kaki lima dapat berjualan di gerbang 1 Unimed. Poin yang pertama yaitu mencari penghasilan. Pedagang kaki lima biasanya memilih berjualan sebagai cara untuk mencari penghasilan. Beberapa di antaranya mungkin tidak memiliki keterampilan atau modal yang cukup untuk memulai bisnis yang lebih besar. Sehingga berjualan di jalanan adalah cara untuk memulai usaha dengan biaya yang relatif rendah. Mau tahu poin yang kedua? Sini. Poin kedua, memenuhi permintaan pasar. Ada beberapa pasar yang cukup besar untuk barang dan jasa yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima. Beberapa produk yang dijual oleh pedagang kaki lima biasanya merupakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Misalnya seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Pedagang kaki lima seringkali berjualan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh orang, seperti jalan raya, pasar, atau tempat wisata. Hal ini dilakukan karena mereka ingin memenuhi permintaan pasar dan mendapatkan keuntungan dari jumlah pelanggan yang banyak tersebut. Poin ketiga, fleksibilitas. Berjualan sebagai pedagang kaki lima memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat. Seorang pedagang kaki lima dapat menentukan waktu dan tempat berjualan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat mengatur jadwal kerja dan waktu istirahat mereka sendiri.
Sebagai pedagang kaki lima, seseorang tidak terlihat dengan aturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan atau pemerintah. Nah, hal ini juga memberikan kebebasan dalam menjalankan bisnis dan membuat keputusan secara mandiri. Poin yang keempat adalah modal yang terjangkau. Berbeda dengan bisnis yang besar dan kompleks, memulai usaha sebagai pedagang kaki lima tidak memerlukan modal yang besar. Dengan modal yang terjangkau, seseorang dapat memulai bisnis dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup. Di beberapa daerah, kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya pendapatan dalam kondisi seperti ini. Berjualan di jalan biasanya menjadi alternatif untuk mencari penghasilan. Nah, dari dua tanggapan yang tadi, kalian pro dengan pengusulan pemerintah atau pro dengan pedagang kaki lima di gerbang 1 nih? Pedagang gerbang 1.